Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Joshua Esports. Oke teman-teman, di sini saya akan bahas seperti biasanya, yaitu tentang dunia bisnis dan investasi. Sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini agar kalian dapat info ataupun insight terbaru dari channel Joshua Esports. Saya tunggu 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Di tahun 2026 ini saya akan berbagi ataupun sharing pengetahuan saya yang saya cari sendiri juga terkait cara berinvestasi di properti. Banyak orang bertanya, cara berinvestasi di properti itu gimana? Oke, saya akan jawab sepengetahuan saya. Yang pertama adalah bekerja dulu sebagai profesional, atau pastikan kalian punya multiple source income. Karena apa? Karena berinvestasi itu banyak resikonya. Nah, pekerjaan utama ini yang bisa nge-cover kalian dari kebocoran-kebocoran kecil atau kerugian kecil. Dalam hal ini, profesionalisme dan stabilitas itu jadi faktor utama. Langkah kedua, kamu punya kredibilitas enggak? Atau citra yang baik, entah di keluarga, tempat kerja, ataupun masyarakat. Karena apa? Karena misalnya nih, kamu punya satu musuh aja atau orang yang nggak suka, bisa hancur citramu. Bahkan instrumen properti ini itu sangat riskan dengan serangan-serangan seperti ini. Kecuali kamu pakai strategi no mind. Ada pepatah bilang, banyak teman itu terlalu sedikit dan punya satu musuh itu terlalu banyak. Ada beberapa saran yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah jangan pakai pinjol, jangan main judul, jangan galbay ataupun gagal bayar, hutang ke siapapun itu jangan. Karena itu menentukan skor kredit atau dipakai dalam BI checking. Apalagi kalau misalnya kalian mau funding via KPR, tentunya ada banyak syarat yang harus dipenuhi. Nanti saya buat video lainnya. Kita lanjut ke step ketiga. Ada banyak funding yang bisa kamu gunakan kalau budgetmu terbatas ataupun sedikit, atau cuma cukup buat DP. Contohnya, kalian bisa coba cash keras tanah yang berukuran kecil ataupun small size. Terkait pembiayaan, ada beberapa cara. Contohnya KPR, refinance, JV, EP, dan masih banyak lagi lainnya. Yang tentunya nanti saya akan jelas di video selanjutnya. Kenapa saya sarankan untuk kalian menjaga nama baik? Karena biasanya siapapun orang yang nggak suka kita, mereka suka bikin buzzer. Apalagi di tengah maraknya media sosial. Dan di era informasi ini, mereka lebih mudah menghancurkan citra investasi kalian. Di sisi lain, investasi properti itu kan berupa fisik. Seringkali bisa dirusak, baik dari fasilitas, strategi marketing, dan lainnya, serta reputasi. Langkah keempat yaitu main di properti kecil terlebih dahulu untuk mengurangi risiko kerugian besar. Ibarat nih, kamu masuk ke sebuah ruangan, dan di ruangan itu ada sebuah game. Dimanapun tempat, kalau kalian gak ngerti ilmunya, ataupun ngerti cara permainannya, pasti akan dimainin oleh pemain lama, ditipu, dimanipulasi, dicurangi, bahkan sampai ditutup pintu akses untuk kalian bisa menang atau mencapai keuntungan personal. Ini bukan terjadi di instrumen properti aja, tetapi di banyak bisnis itu pasti seperti itu. Kalau di properti itu contohnya manipulasi material, markup, dan biaya apapun yang masuk sebagai pengeluaran. Dengan masuk ke properti kecil seperti kos, co-working space, kamu akan ngerti cara main ataupun kerugian-kerugian yang bisa diantisipasi. Kan ngerti cara main, aturan, regulasi, bahkan apa yang harus kamu lakukan, dan jangan sungkan untuk follow, support, dan belajar dari yang udah berpengalaman. Even saya masih belajar dan akan terus mencari pengetahuan serta berbagi ke yang membutuhkan. Karena dengan kita berbagi, kita akan pasti menerima lebih banyak. Jika kamu mau funding pakai KPR, langkah pertama setelah poin-poin sebelumnya yang saya jelaskan, itu adalah cari kenalan ataupun beberapa pihak, lebih dari 5-10 orang di tiap profesi terkait pembangunan properti. Contohnya notaris, perbankan, tukang, arsitek, dan lainnya. Cari tahu dan bandingkan mana yang cocok buat kerjasama, entah dari attitude, hitungan, dan proyeksi lainnya. Gali ilmunya, perbagian ilmu, cabang ilmu. Sekarang kan banyak media, seperti di media sosial, Google, dan masih banyak lagi lainnya. Bahkan secara langsung pun lebih baik. Kalau mau KPR, cari bank itu lebih dari 5 untuk ditanya soal regulasi, bunga, dan masih banyak lagi lainnya. Kalau misalnya perihal propertinya ataupun bangunannya, pastikan kalian survei itu lebih dari 5 properti. Jangan cuma satu, karena kalian nggak akan tahu harga pasar, dan lebih banyak lagi contohnya seperti harga kamar, harga bangunan, harga tanah, dan lainnya. Itu masuk tahap ke ataupun cara ke-6. Kalau kalian pilih funding nggak berbunga, itu ada, tapi resikonya juga sebanding. Poin ke-7 ataupun cara ke-7 yaitu gunakan BR strategi. Ini tentunya saya sudah jelaskan di video pendek ya. Contohnya beli properti under value, kemudian renovasi kecil di bagian-bagian penting, sekat bagian ruang besar, jadi banyak kamar sesuai standar layak huni kamar. Selanjutnya sewakan dan ulangi strategi ini. Keuntungan investasi di properti yang pertama adalah punya capital gain jika lokasinya bagus. Kemudian semua orang butuh tempat tinggal ataupun ruangan. Ketiga, investasi di properti itu bisa menjadi backingan ketika bisnis hampir bangkrut ataupun mau ambruk. Dan pastinya saya akan jelaskan juga risikonya biar fair gitu ya. Pemilihan lokasi itu penting. Salah pilih, uangmu bisa nyangkut dalam jangka waktu yang panjang ataupun lama. Yang kedua adalah tidak liquid ataupun mudah dijual seperti saham dan emas. Yang ketiga, riskan terhadap serangan ataupun pemberian reputasi yang jelek. Contohnya bisa kalian lihat di banyak media seperti pembunuhan, perselingkuhan, dan perusakan fasilitas. Kalian bisa juga cari resiko lainnya